Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta kolokium Fisika LIPI. Hari ini insya Allah kita akan menyelenggarakan kolokium fisika seperti biasa ya. Kolokium fisika ini diselenggarakan setiap Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat dengan pemateri yang beragam, baik itu dari Pusat Penelitian Fisika LIPI, dari LIPI maupun dari eksternal kita ya. Nah, pada hari ini kita berkesempatan mendapatkan pemateri dari internal Fisika LIPI, yaitu Bapak Dr. Suharyo Sumowidagdo. Beliau adalah salah satu fisikawan eksperimen partikel yang ada di Indonesia dan juga terlibat dalam kolaborasi bersama CERN, ya, kolaborasi fisika partikel di dunia. Dan sebelum memulai, sambil menunggu Pak Haryo siap, saya akan membacakan sekilas profil beliau. Pak Suharyo ini, biasa dipanggil Pak Haryo ya, saya panggil Pak Haryo saja, menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Fisika UI pada tahun 1999, di cukup senior ya kalau dibandingkan dengan saya dan kita-kita yang muda. Waktu itu pembimbingnya adalah Profesor Terry Mart. Jadi ini teori, aslinya Pak Haryo itu dulu orang fisika teori bersama Pak Terry Mart. Kemudian S2 juga diselesaikan di kampus yang sama di UI dengan Profesor Terry Mart juga pada tahun 2001. Kemudian beliau pergi ke Amerika Serikat untuk mendalami fisika partikel energi tinggi secara eksperimen dan diselesaikan disertasinya pada tahun 2008. Waktu itu beliau terlibat juga dalam D0 eksperimen. Nah, ini kolaborasi besar juga dengan afiliasinya waktu itu di Florida State University. Kemudian dari 2008 sampai 2013 bergabung dengan eksperimen CMS. Kalau saya tidak salah, eksperimen ini eksperimen yang juga terkait dengan penemuan boson Higgs ya, sebuah partikel penyusun massa yang sangat dicari-cari, sangat diburu-buru oleh para fisikawan partikel eksperimen, dan waktu itu Pak Haryo menjadi salah satu bagiannya di CERN. Nah, sejak 2014 kemudian Pak Haryo bergabung bersama Pusat Penelitian Fisika LIPI dan sampai sekarang masih terlibat dengan eksperimen di CERN dalam kolaborasi yang bernama kolaborasi ELIS. Ya, dan hari ini Pak Haryo akan membawakan materi umum dengan judul Particle Detectors, Science, Technology, and Applications, ya, sesuai yang ada di poster atau bahasa Indonesianya saya terjemahkan detektor partikel dari sisi sains, teknologi, dan aplikasinya. Insya Allah kolokium ini berlangsung seperti biasa selama 1 jam untuk materinya. Kemudian nanti kita sediakan waktu tanya jawab selama 30 menit ya, dari pukul 11.30 atau ya lewat dikit nggak apa-apa. Kita nggak terlalu strict dengan waktunya, tapi secara kasar 1 jam untuk presentasi dan 30 menit untuk tanya jawab. Jadi Bapak Ibu silakan bisa memanfaatkan kolokium ini untuk berdiskusi secara langsung intensif. Nanti kalau ada yang mau tanya juga boleh 2 cara, boleh lewat chat atau mau langsung pakai audio, pakai video juga kami persilakan, tapi bilang dulu ya lewat chat, nanti saya akan langsung izinkan untuk unmute dan buka videonya juga boleh. Ya, Pak Haryo, apa sudah siap? Oke, bisa dengar? Ya, saya bisa dengar suara Pak Haryo. Mungkin lebih dekat lagi mikrofonnya kalau bisa, supaya lebih jelas. Kemudian share screen-nya silakan. Bisa dengar? Ya, oke, bisa dengar. Silakan bisa share screen sekarang, Pak. Sebentar. Kok malah saya yang nggak bisa dengar sekarang? Di bagian speakernya Pak, kalau belum bisa dengar. Suara Pak Haryo terdengar jelas. Oke, di bagian speaker di Zoom ya? Ya, di bagian speaker di Zoom bisa dipilih audio yang tepat yang digunakan untuk speaker. Kayaknya udah oke sih, udah. Sudah bisa dengar suara saya? Udah bisa. Oke, kalau baik, share oke. screen, Share screen langsung saja. Ya, share screen kemudian pilih PowerPoint-nya. Oke.
Sudah Pak, share screen-nya? Tampaknya belum Sudah. muncul. Oh oke, sip, sudah muncul. Silakan bisa. Sebentar. Ini saya harus zoom kan ya, apa? Di bagian bawah, pojok kanan, di bawah bisa ada presentation, view presentation. Iya, sebentar. Pakai slideshow ya? Ya, slideshow ya. Gimana? Oke, Udah bisa? sip, betul. Oke, udah. Sudah mantap. Terima Jadi, kasih Pak, silakan. Oke, kali ini saya kaitannya nggak bisa panjang ya, karena ternyata subjeknya luas sekali ya, jadi agak bingung juga gitu. Jadi ini lebih banyak cerita dan saya minta maaf karena nggak bisa menyentuh aplikasi gitu. Soalnya sebenarnya pengen cerita juga, tapi sempat ada sedikit dibicarakan nih, tapi nggak banyak, cuma di awal-awal. Oke, baik. Ya, mungkin aplikasi nanti di seri berikutnya kali ya. Kapan-kapan kan ini masih bisa sequel gitu Pak. Untuk saat ini awalnya dulu, tapi di kolokium-kolokium mendatang kan jadwalnya bergilir, nanti bisa ada Pak Haryo lagi atau dari yang fisikawan partikel lainnya bisa melengkapi. Saya lihat di sini sudah hadir Pak Zulkaida Akbar ya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa bergabung ya. Boleh, insya Allah. Oke. Ya. Halo Mas Aryo. Halo, ya, Ahmad. Sama ya. Nah. Oke, Jadi Pak Aryo. Ini saya mulai dengan covernya. Cover dari presentasi saya ini adalah cover dari album sebuah grup heavy metal ya, namanya Megadeth. Judulnya Super Collider. Kenapa sih saya ngambil gambar ini gitu loh? Kok iseng banget gitu ya? Kok ada band heavy metal di sini? Sekarang saya tunjukkan untuk halaman yang kedua. Ini saya ambil 3 gambar. Gambar pertama yang di kiri atas adalah diambil dari eksperimen CMS di mana saya tergabung ya. Dulu ketika saya postdoc. Jadi itu adalah sebuah kandidat event yang bisa dilihat direkam tanggal 27 Mei tahun 2012. Maaf, itu ada testing alarm tuh di tempat tinggal saya. Nah, yang kedua gambar tadi, gambar album heavy metal tadi. Kemudian yang ketiga, ini nih adalah gambar potongan dari sebuah gambar X-ray 3 dimensi berwarna. Ini pertanyaannya, 3 gambar ini punya unsur yang sama. Apakah itu? Ketiga gambar itu dibuat dengan teknologi pixel detector. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang sudah matang. Dia bisa membuat detektor pendeteksi radiasi yang berbasis semikonduktor, di mana dia bisa mendeteksi posisi partikel yang lewat dengan resolusi atau keakuratan mikron. Mikron itu berarti 1/1000 milimeter, 1/juta meter ya. Jadi kalau kalian pergi ke website CERN, ini saya nggak ada, tapi ini saya ambil dari website CERN ini. Jadi memang gambar tadi Megadeth itu diambil dari inner tracker barrelnya CMS. Yang di sebelah kiri itu adalah salah satu pixel detector yang sudah dibuat, yang sudah di interface ya, dibuat khusus untuk menjadi detektor untuk sinar X berwarna, karena dia bisa mendeteksi foton, energi fotonnya itu berapa. Jadi ini ukurannya 14 mm kali 14 mm, ada 256 kali 256 pixel gitu loh. Dan ada yang bagian hitam ini adalah sensor aktifnya, dan di bawahnya langsung ada interface untuk readout chipnya. Jadi ini udah menjadi hybrid, udah jadi pixel, udah otomatis ada sensor dan ada readout ya, electronic readoutnya. Nah, ini saya mau putarkan film sebentar. Ini saya rekam di CERN, jadi ada kayak demonstrasi demonstrasi partikel detektor sederhana pakai cloud chamber. Bisa diputar nggak nih?
Iya, bisa terlihat, Pak. Ya. Nah, ini salah satu detektor partikel sederhana sekali. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak gas yang tersaturasi gitu. Dan kalau ada partikel bermuatan lewat, dia meninggalkan jejak. Nah, mungkin kalau kalian bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Nah, tapi sebenarnya ini tidak lebih sama saja seperti ketika kita melihat pesawat terbang yang terbang tinggi di langit, terus ada jejaknya, itu prinsipnya sama gitu loh. Jadi ketika dia lewat, dia seperti menciptakan gasnya itu tersaturasi terus kayak mengembun ya, kalau kayak gitu, mengembun mendadak, terus ada tracknya gitu loh. Nah ini saya ulang lagi videonya, pendek aja. Nah itu umumnya partikel-partikel yang lurus itu adalah sinar kosmik. Dalam hal ini kita bisa lihat sebenarnya bumi ini dibombardir sama sinar kosmik. Dalam hal ini kebanyakan itu muon. Gitu. Nah, syukurnya muon ini emang tidak bereaksi dengan materi ya, dia nembusnya ke badan kita, jadi kita nggak ngerasain apa-apa, aman-aman aja gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini mau nggak mau harus ada karena topiknya partikel detektor ya. Jadi kalau dalam fisika partikel kita bicara tentang partikel elementer, menurut teori model standar ada 17 macam partikel elementer. Yang di sebelah kanan adalah cara mereka berinteraksi gitu. Nah, sekarang fisika partikel eksperimen adalah cabang keilmuan yang mempelajari fisika partikel dan interaksi antara mereka melalui eksperimen. Nah, kalau sekarang kita tarik ke belakang sedikit, ya kita taunya kan hanya atom itu ada proton, ada neutron, sama elektron ya, cuma 3 yang kita tahu. Sebenarnya itu udah cukup kalau buat memahami cara kerja partikel detektor, nggak lebih gitu loh. Nah, kita balik ke gambar ini ya, yang gambar CMS ini ya. Nah, ini kalau lihat kayaknya gambar ini apaan sih gitu, kayak ada sesuatu meledak biar gitu kan, nggak jelas gitu loh. Tapi kalau dilihat lebih jauh dengan algoritma yang dimiliki CMS, itu kayak gini sebenarnya. Kita ngelihat 2 elektron semua kita tahu ya, saya kira ya, elektron berorbit atom, partikel bermuatan negatif gitu. Kemudian 2 muon. Nah, muon ini kayak saudara sepupunya si elektron yang muatannya sama, cuman lebih berat, sekitar 200 kali lebih berat gitu. Nah, karena dia lebih berat, dia itu tidak berinteraksi dengan materi seperti elektron. Kalau elektron itu kena materi langsung dia terikat sama atom. Kalau muon enggak, dia nembus. Makanya kalau di gambar ini kita lihat si muon itu kayak ada bentur di luarnya yang kayak kotak-kotak merah ini, itu tuh di bagian paling luar dari detektor, bukan yang bagian yang paling luar ya. Bagian paling luar. Nah, terus kalau kita lihat dari gambaran teorinya, yang di kiri atas itu eventnya di detektor, yang kanan bawah itu yang reaksinya, reaksi teorinya gitu loh. Kayak gini gitu loh. Ya kalau di gambar yang teori di kanan sih rapih ya, enak ya, kayaknya enak gitu loh. Gambarnya rapih. Tapi kalau yang kiri berantakan gitu ya. Itu konsekuensi dari eksperimen. Eksperimen itu tidak pernah bersih gitu, clean. Ada aja noise gitu, segala macam. Nah, tadi kan saya bilang oke, standar model kayaknya ada 17 partikel gitu loh. Kayaknya banyak banget gitu. Terus belum lagi ada partikel non-elementer yang tetap terbentuk dari komposit yang di bawah situ. Misalkan kita tahu dalam inti atom, proton, dan neutron itu bukan partikel elementer. Mereka terbuat dari tiga partikel elementer bernama quarks. Nah, tapi kenyataannya partikel detektor itu hanya mendeteksi kasarnya tuh 5 macam. Semua yang lain
semua yang lain itu akan direkonstruksi dari produk peluruhannya. Jadi kalau kita balik ke gambar yang sebelumnya, Higgs ini, detektor itu tidak melihat Higgs secara langsung, dia hanya melihat 2 elektron dan 2 muon. Nah, tapi kalau momentum keempat partikel itu digabungkan, mereka menjadi momentum si Higgs. Karena kan ada kekalahan momentum ketika sebuah partikel peluru. Jadi prinsip sederhana ini dipegang aja. Kita hanya melihat partikel peluruhannya di ujung, yang atasnya sebelumnya kita rekonstruksi balik. Itu prinsip yang dipegang. Nah ini sedikit ini ya, saya agak asal mikir antara milih ALICE atau CMS. Sebaiknya saya pilih CMS, karena CMS sebenarnya lebih simpel dibandingin ALICE detektornya. ALICE itu ada sekitar berapa ya? 17 sampai 18 komponen subdetektor. Kalau CMS lebih sedikit. Karena dia lebih besar, lebih simpel. Nah, Maaf Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit apa itu CMS dan apa itu iya. ALICE? Jadi CMS itu eksperimen saya ketika saya postdoc berapa tahun lalu, yaitu kepanjangan dari compact muon solenoid. Nah, kata-kata solenoid itu sebenarnya petunjuk. Jadi kalau di fisika dasar ada listrik magnet, apa sih solenoid? Kawat yang diputar berbentuk silinder gitu kan. Nah, ini juga sama. CMS itu punya sebuah solenoid di bagian dalamnya, solenoid magnet. Ini kalau lihat dari gambar ini, medannya itu 3,8 Tesla. Nah ini untuk perbandingan aja ya, medan magnet bumi itu besarnya kira-kira setengah kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Untuk perbandingan, jadi medan magnet di CMS itu sekitar berapa tuh? Hampir 80.000 kali ya, lebih kuat dari medan magnet bumi gitu. Nah, terus pertanyaan lagi, kenapa sih harus ada magnet di tengah-tengah detektor gitu loh kan? Gede lagi magnet 3,8 Tesla. Jawabannya simpel. Untuk membedakan partikel bermuatan positif sama negatif. Gitu loh. Kan kalau di fisika kita ketahui namanya gaya Lorentz ya, bahwa kalau partikel bermuatan akan yang lewat medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Dan itu kan arahnya dia membelok itu tergantung dari muatannya, apakah positif apa negatif gitu loh. Makanya hampir di semua detektor modern itu ada magnet, gitu loh, solenoid magnet. Dan kalau ngelihat besarnya yang 3,8 itu selalu umumnya superkonduktor. Superkonduktor. Kalau ini kita lihat ya, ada di kiri atas nih superconducting coil ke bagian tengah. Nah, jadi ini irisan-irisan dari CMS ya. CMS itu ini beratnya ditulis 12.500 tapi kayak 14.000 deh sekarang dia udah naik. Banyak komponen yang tambahan. Dan untuk perbandingan berat CMS ini lebih berat daripada berat Nana Eiffel. Nana Eiffel sekitar 10.000 ton. CMS itu 14.000 ton. Tapi untuk pengetahuan aja, CMS ini nggak ada apa-apanya dibandingin beberapa detektor lain seperti misalkan yang lagi rencanakan dibangun tuh Hyper Kamiokande di Jepang, itu rencananya akan punya berat 260.000 ton, terdiri dari air murni. Air, jadi dia pakai air. Jadi itu lain lagi tuh teknologi itu, bukan kayak gini. Kalau gini kan kita ngeliat ada komponen-komponen kayak kristal atau ada kayak plastik scintillator gini segala macam, kabel-kabel gitu, chamber atau apa. Tapi kalau dia tuh pakai air murni, terutama. Jadi umumnya tuh gini, prinsip yang perlu dibilang itu adalah semakin kecil partikelnya, itu alat yang diperlukan buat ngelihat semakin besar. Jadi dia tuh perlu volume yang besar supaya ada peluang interaksi yang tinggi ketika lewat. Kalau cuma tipis dia kemungkinan akan nembus, nggak akan berinteraksi gitu. Harus dicari cara supaya partikel tuh ketika lewat berinteraksi gitu. Nah, oke, jadi ini outline dari CMS ya. Nah,
Dan ini yang berikutnya ini adalah tadi yang saya sebut 5 macam partikel yang dilihat sama detektor gitu loh. Yang paling basic itu foton. Foton itu ya cahaya gitu loh. Jadi sebenarnya di semua, kalau ada yang pegang HP yang ada kamera, ya itu di situ ada detektor foton gitu loh. Apa itu CMOS atau CCD, tapi itu ada detektor foton. Nah, perbedaannya detektor foton yang di particle detector dengan yang di kamera adalah detektor di mana? Di particle detector atau eksperimen itu skala energinya luar biasa. Jadi kalau cahaya tampak itu kan kalau untuk kamera kan biasanya kan hanya cahaya tampak ya. Cahaya tampak itu saya nggak apa, tapi itu hanya beberapa MeV atau kurang gitu kalau nggak salah. Beberapa elektron volt energinya, energi cahaya tampak gitu loh. Tapi kalau kita bicara di partikel eksperimen, kita bicara bagaimana mendeteksi foton yang energinya skalanya itu sampai giga elektron volt. Jadi untuk perbandingan aja ya, Higgs itu masanya sekitar 125 GeV. Kalau dia meluruh menjadi 2 foton, ya fotonnya minimal sekitar 60-an GeV minimal. Jadi diperlukan detektor yang bisa mendeteksi foton dengan energi 60 GeV. Nah mungkin kan bertanya gitu loh. Tadi katanya mau nyebut tentang aplikasi gitu loh. Ada nggak sih aplikasi di luar gini yang memerlukan detektor foton yang bisa mendeteksi foton energi tinggi? Ternyata ada X-ray. X-ray itu tinggi energinya gitu loh. Ya memang nggak sampai GeV, tapi beberapa kilo elektron volt atau beberapa mega elektron volt itu ada. Jadi disinilah ada overlap antara kebutuhan ya teknologi yang sama yang digunakan untuk mendeteksi foton dari Higgs itu ternyata juga bisa dipakai untuk skala lain yang lebih rendah. Gitu. Jadi memang sebenarnya teknologi deteksi radiasi ini nggak eksklusif ke partikel fisik. Kalau dalam bidang terapan itu biasanya yang saya tahu kayak di fisika tentang medical imaging atau kayak deteksi radiasi nuklir, itu yang bidang yang paling dekat gitu loh. Oke, kita lanjut ya dari foton. Yang kedua tuh si elektron. Nah, bedanya foton sama elektron itu simple. Kalau foton itu kan dia kan partikel netral, tidak bermuatan. Kalau elektron dia partikel bermuatan, jadi dia tuh bisa meninggalkan jejak di bagian terdalam yang namanya inner tracking system ini, yang memang didesain untuk mendeteksi partikel bermuatan. Jadi kalau dari 5 macam partikel ini ya, ini dua yang paling awal, foton sama neutron, itu tidak bermuatan. Yang 3 tengah-tengah itu bermuatan gitu loh. Nah terus jadi kalau dilihat dari layer detektor ini ya, yang paling dalam itu dia tugasnya cuma menangkap jejak dari partikel bermuatan. Yang layer pertama yang warnanya kayak apa nih? Warnanya itu kayak biru muda ya, biru muda atau sian. Yang kedua, electromagnetic calorimeter, itu tugasnya dia cuma menangkap interaksi dari partikel secara elektromagnetik. Jadi partikel yang berinteraksi dengan elektromagnetik terutama. Jadi terutama foton sama elektron atau partikel bermuatan yang lain. Yang ketiga, lapis ketiga itu dia menangkap partikel yang berinteraksi kuat, partikel yang berinteraksi dengan inti nuklir. Lapisan keempat itu yang paling luar, dia mencoba mendeteksi partikel yang meninggalkan jejak minimal di 3 sebelumnya. Gitu loh. Itu dari kelima partikel ini hanya muon yang tembus keluar karena memang dia hanya berinteraksi minimal di 3 ini. Jadi biasanya muon itu paling luar. Jadi prinsipnya itu biasanya yang detektor paling dalam yang tracking sama yang muon itu sama. Mereka hanya menangkap jejak dari partikel bermuatan yang lewat.
Nah, jadi kita udah bahas proton, elektron. Kalau muon itu hampir sama kayak elektron. Bedanya cuma dia tembus sampai keluar gitu ya. Dia tembus sampai keluar. Nah, berikutnya yang proton atau neutron ya, biar gampangnya proton sama neutron. Kalau yang segala macam kaon atau pion K0 itu anggap aja proton atau neutron lah ya. Itu dia akan dihentikan di hadronic calorimeter karena mereka itu kan proton sama neutron itu kan bagian dari inti atom. Jadi mereka ditangkap di detektor yang memang dirancang untuk partikel-partikel yang berinteraksi kuat, partikel-partikel yang berinteraksi yang inti nuklir terhambat di situ. Jadi biasanya umumnya tuh partikel-partikel hadronic calorimeter ini ya, itu tuh setahu saya dia biasanya dipakai dengan dibangun dengan kayak ada unsur absorber penyerap. Jadi untuk perbandingan eksperimen saya dulu ketika di D0 itu pakai uranium, depleted uranium, pure depleted uranium dari bekas entah senjata nuklir atau reaktor nuklir, saya nggak tahu. Tapi itu yang saya tahu eksperimen saya negosiasi cukup lama sama Department of Defense sama Department of Energy untuk secure depleted uranium. Kalau CMS kalau dari gambar ini ya kita lihat dia ada plastik scintillator sama koper. Koper itu tembaga ya, brass gitu loh. Lihat di gambar di halaman sebelumnya. Jadi dia pakai scintillator plastik kayak fiber yang kalau ada partikel lewat dia berpendar, sama ada koper. Koper tuh buat nyerap energinya dari proton sama neutron yang lewat. Nah, kopernya itu berasal dari peluru meriam artileri milik bekas Uni Soviet. Beneran itu saya ada artikelnya. Jadi mereka bisa nego sama orang-orang itu. Ini kan ada banyak nih peluru meriam nganggur nih, terus udah nggak perang kan, di recycle deh buat eksperimen itu. Mau mereka. Jadi sekian banyak peluru meriam yang udah nggak kepake dicairin terus dipakai buat di sini. Nah, jadi intinya apapun detektor partikel, umumnya kalau untuk yang tipe CMS, tipe di eksperimen pakai akselerator begini tipenya, ada inner tracking, kalorimeter ya, yang satu elektromagnetik, yang satu nuklir atau hadronik, terus yang keluar muon. Nah, di sini kita berhenti sebentar ya. Nah, kalau untuk ke arah aplikasi ya pada umumnya, ini memang fokusnya tuh biasanya di bagian foton dan elektron, karena itu hampir ada sehari-hari ya di mana-mana ya. Kamera, terus sensor sinar gamma atau apa itu detektor foton dan elektron pada intinya. Kemudian muon, jadi untuk muon itu sudah ada aplikasi yang diantaranya adalah alat untuk melihat struktur dari suatu bangunan besar ke dalam dengan menggunakan sinar kosmik. Sementara kalau untuk yang detektor hadronik seperti proton atau neutron itu biasanya ke arah radiation protection. Jadi nggak terlalu komersil tapi ke arah spesial lah. Nah, ini kalau dari gambar yang sebelumnya kalau diarahkan ke CMS jadi kayak begini nih. Jadi kita lihat bagaimana elemen-elemen dari CMS itu fungsinya apa gitu loh. Nah, jadi ini ada radius ya. Jadi radius detektornya sekitar 7 meter. Dan dia tuh yang menarik adalah dia tuh medan magnetnya tuh ini kan ada ini nih yang abu-abu ini kan solenoid ya, kumparan magnet ya. Nah, dia tuh medan magnetnya tuh berbalik. Jadi di bagian dalam, kalau kalian ingat lagi di bagian listrik planet, medan magnet itu ke arah dalam, tembus dalam kertas, tapi kemudian kan dia kan berputar keluar, berputar berbalik. Nah, jadi di dalam solenoid medan magnetnya ke dalam
kertas, di luar solenoid, di luar yang abu-abu, medan magnet itu balik keluar dari kertas gitu loh. Bener ya, keluar dari kertas ya. Saya harus ingat ya Pak, aturan tangan kanan nih. Nah, dan itu di bagian luar detektor itu memang ada di namanya return yoke, itu memang dipasang kayak apa ya, kalau dalam magnet itu kayak inti besi ya, inti besi atau materi yang magnetisasinya kuat. Jadi supaya dia bisa apa ya, kayak dilewatin medan magnet dengan apa, bisa memperkuat medan magnet yang ada di luar gitu loh. Nah, ini sekarang kita lihat di bagian dalam kan, lihat ini kan trajektori partikelnya kan melengkung ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kenapa harus ada magnet gitu loh, supaya ketahuan partikel yang bermuatan dia berbelok. Kalau partikel tidak bermuatan dia lurus. Nah, ini kan kita ambil. Nah, terus kita lihat di kiri atas ya, ada bermacam-macam partikelnya. Jadi ini sesuai dengan 5 partikel yang tadi di halaman sebelumnya. Ini yang biru nih, ini muon. Dia berbelok karena dia bermuatan. Nah, tetapi dia interaksinya dengan materi itu lemah. Jadi dia menembus sampai keluar. Ini muon. Bukan nembus keluar. Terus yang kedua, itu apa, elektron yang merah ini, yang garis merah. Elektron dia bermuatan negatif, ya, dan dia berinteraksi elektromagnetik. Nah, dia akan dibelokkan di dalam, dia meninggalkan jejak dalam detektor ya, yang silang-silang ini, dan dia berhenti di elektromagnetic calorimeter di sini, berhenti ini. Ada bercaknya. Nah, yang ketiga charge hadron. Ini dia ambil contohnya pion, tapi anggap aja paling gampang tuh proton lah gitu. Proton bermuatan positif ya. Jadi arah belokan dia akan beda sesama si elektron. Kalau si elektron beloknya tuh ke kiri, kalau dari atas, kalau proton ke kanan. Beda kan, positif sama negatif, ketahuan gitu loh. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh oke, kalau ini partikel ini proton, dia bermuatan positif, dia ninggalin jejak di electromagnetic calorimeter dan hadron calorimeter. Ada si proton itu berinteraksi dengan inti atom. Nah, jadi ini proton yang warna hijau ya. Kemudian yang hijau putus-putus itu neutral hadron atau neutron misalkan contohnya. Nah, dia nggak meninggalkan jejak di dalam, tapi dia langsung nembus keluar berhenti di hadron calorimeter. Kemudian yang terakhir foton, dia juga nggak meninggalkan jejak di dalamnya, garis-garis, dia berhenti di elektromagnetic calorimeter juga gitu loh, sama kayak si elektron, tapi dia nggak jejak. Jadi ya detektor hanya ngenalin 5 partikel itu, dan untuk semua macam yang lain harus dilihat dia meluruh kemana, ntar dikombinasi aja gitu loh. Seperti misalkan kalau Higgs itu umumnya orang akan lihat ke tadi event yang saya tunjukkan itu adalah Higgs ke 2 elektron dan 2 muon, tapi Higgs juga bisa meluruh ke 2 foton. Jadi ntar ada orang yang akan mencari 2 foton. Ketika 2 foton itu diukur momentumnya berapa dan dijumlahkan, dia bisa ketemu momentum awal partikelnya itu gimana gitu. Nah, sekarang itu kan prinsip-prinsip dasar dari detektor yang besar. Nah, sekarang yang membuat topik ini jadi luas banget memang, ini untuk hampir setiap bagian, mulai dari yang silicon tracker, elektromagnetic calorimeter, kemudian hadron calorimeter, sampai muon, itu
untuk setiap subbagian itu ada berbagai macam teknologi gitu loh, yang kalau dibahas bisa jadi satu kuliah sendiri gitu loh. Jadi saya hanya akan sentuh sedikit aja, simpel-simpelnya, nanti yang agak detail saya ceritakan untuk muon saja gitu loh, yang emang saya pernah kerja dulu di situ. Nah, ini saya mau cerita tentang basic detektor yang pertama ya. Mungkin ini detektor radiasi pertama tuh. Namanya tuh gas detektor. Itu simpelnya tuh gini. Ada sebuah volume ya yang diisi sama gas. Nah, biasanya gas tuh campur, berarti bukan gas biasa. Kalau sekarang biasanya orang pakai campuran antara argon sama neon, argon atau CO2 gitu. Nah, dalam tabung gas ini dipasang kawat, dan kawat ini dikasih beda potensial tinggi gitu loh, antara kawat dengan bagian luar. Nah, ketika ada partikel masuk ke dalam, dia akan mengionisasi gas di dalam tabung, ya, dan elektron akan bergerak ke kawat karena ada beda potensial yang tinggi kan. Kemudian akan ada arus terinduksi, bisa dibaca sinyal. Nah, ini prinsip dasar setahu saya dari hampir semua detektor seperti ini. Tinggal perbedaannya adalah materi yang terionisasi ketika ada partikel itu apa. Misalkan kalau untuk detektor semikonduktor, itu yang terionisasi ya langsung elektron bebas di dalam silikon lah. Jadi nggak pakai gas lagi, langsung elektron dalam semikonduktor gitu. Terus beberapa hal kayak misalkan high voltage ya, tegangan tinggi, itu perlu karena itu untuk membantu elektron yang terionisasi itu untuk bergerak untuk ke kawat-kawat untuk bisa dibaca sinyalnya. Setahu saya tuh hampir semua detektor seperti ini, kecuali yang berbasis foton ya, itu agak lain lagi deh. Hampir semua detektor kalau untuk partikel bermuatan seperti ini prinsipnya gitu. Nah ini yang detektor yang tipe kedua yang semikonduktor. Jadi kalau tadi kan elektron yang terionisasi kan dalam gas ya. Nah, tapi kalau dalam semikonduktor itu ya langsung dia itu ya pasangan elektron sama hole pair di dalam materi di dalam material semikonduktornya sendiri gitu. Nah, karena itu dia tuh bisa sangat-sangat sangat-sangat sensitif gitu loh. Dan tapi juga ini ada resiko material semikonduktor kalau terlalu banyak dihantam sama radiasi ya dia bisa rusak ya, bisa kehilangan sifat-sifat kehilangan sifat-sifatnya lagi, sifat-sifat semikonduktornya lagi. Nah, jadi ini saya ambil contoh dari eksperimen yang sekarang saya ikut, namanya ALICE, yaitu dia menggunakan pixel detektor. Ada gambarnya di sini, gitu loh. Nah, di mana ini ada yang gambar kanan atas itu salah satu chipnya dengan readout-nya. Kalau di bawah itu yang sudah disusun menjadi detektor full, gitu loh. Kayak gitu. Jadi setiap yang detektor ini ada segitiga gitu, itu setiap segitiga itu terdiri dari lempeng beberapa chip itu dijejer panjang di readout gitu. Nah, ini semikonduktor ya, semikonduktor detektor. Nah, kemudian ini yang ketiga saya mau kasih contoh kristal scintillator untuk CMS. Nah, ini agak berbeda dia. Jadi di sini dia tidak mendeteksi partikel bermuatan, tapi dia mendeteksi cahaya.
Jadi kalau ada partikel yang lewat di dalam kristalnya, itu terjadi radiasi ya, radiasi ya, kayak sintilasi gitu. Dan cahaya yang dihasilkan dari proses itu ditangkap sama sensor di belakang. Jadi kalau kalian lihat di kiri bawah itu kristal-kristal ini ya, di bagian belakangnya ada kayak sensor nih, itu namanya photomultiplier. Dia mendeteksi cahaya, dikonversi menjadi arus listrik gitu loh. Nah, ini untuk pengetahuan ya, detektor yang dipakai untuk CMS ini untuk deteksi foton ya, kristal PbWo4, apa itu saya kalau dalam bahasa Indonesia? Lead tungsten, jadi timbal sama tungsten atau wolfram. Itu memang salah satu kristal yang apa? Yang sangat baik ya untuk deteksi foton. Dia tuh berat, bening, dan dia itu menyerap ada istilah namanya itu radiation length. Jadi seberapa jauh foton tuh bisa nembus material itu untuk energi tertentu, itu tuh dia tuh bisa nyerap, bisa sampai untuk energi tinggi itu bisa nyerap banyak sekali gitu loh. Dan itu emang dihitung. Jadi mereka menghitung mereka perlu kristal dengan kemampuan serapan yang tinggi dan akurasi yang tinggi kalau detektornya mau menangkap Higgs. Itu dihitung itu. Mereka menghitung benar-benar harus jatuhnya memang ke sini akhirnya, harus pakai PPBWO4 gitu loh kalau mau pakai kristal ini. Specifically design. Jadi memang ini nggak sekedar orang gubruk, oh partikelnya apa detektor ini, enggak, mereka harus ngitung gitu. Nah yang ini dia detektor yang mau saya bicara agak panjang ya, namanya cathode strip chamber ya. Nah ini sebenarnya adalah kayak apa ya, sedikit versi lebih modern dari gas detektor. Nah, perbedaannya kalau tadi kita lihat gas detektor kan cuma ada volume sama satu kawat. Nah, kalau ini berbeda. Dia tuh untuk satu volume itu ada banyak kawat. Ini kalau yang digambar di kanan atas yang titik-titik ya, ada banyak kawat. Jadi dia tuh adalah kawat-kawat yang diletakkan di antara dua pelat isolator ya, yang dilapisi tembaga, tapi tembaga itu dibikin strip-strip gitu loh, dibikin strip-strip tembaganya. Jadi dia kalau lihat kan di gambar sebelah kiri ini ada cathode plane with strip, ini yang strip yang arahnya tuh sumbu Y. Lalu anode plane with wires, ada beberapa kawat gitu. Jadi dia bisa menghasilkan sinyal dua dimensi gitu. Ketika ada partikel bermuatan yang lewat di situ, dia akan menginduksi arus baik di kawat maupun di strip. Jadi ketika dibaca, oh ada arus di sini, ada arus di sini. Nah itu dia bisa ketahuan posisinya lewat di mana partikelnya. Supaya dia lebih efektif, ini ada beberapa ada beberapa panel digabung satu. Jadi ada beberapa gap celah-celah ini, gitu loh. Nah ini salah satu foto yang saya ambil sendiri ya ketika saya dulu kerja di detektor. Ini strip chamber yang udah dipak ya, udah selesai. Nah, lagi di testing. Ini yang foto kecil di bawahnya itu adalah bagaimana panel-panelnya itu loh. Ini kan kalau di gambar sebelumnya kan yang di sebelah kiri itu kan dibilang ada 7 panel membentuk 6 gap ya, 6 ruang gitu loh. Nah, ini kayak begini nih. Jadi
Kalau udah digabung gitu, ditempel ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya, benar ya, ada 7, 2, 3, 4, 5, ada 6 gap gitu loh. Nah, jadi ntar di tiap-tiap gap itu ada kawat-kawat keluar yang bisa dibaca gitu loh, sinyal-sinyalnya. Nah, ini kalau kalian lihat di chambernya ini ada kawat abu-abu ini. Nah, ini kawat-kawat dari sini. Dia langsung baca dari detektor kalau ada apa-apa, kalau ada sensor. Nah, kawat-kawat ini dihubungkan ke rangkaian elektronik. Gitu loh. Rangkaian elektronik yang ngebaca sinyalnya langsung dari detektor, sama dia ada diolah dulu sedikit, kemudian langsung sinyalnya dibuat digital. Jadi ada analog to digital converter di situ. Nah, ini kan baru detektor baru elemen detektornya nih. Dari sini nanti masih harus dikirim lagi. Ini foto yang sama tapi saya tunjukin rak di belakangnya. Nah, karena di belakangnya ini ada dua, ini ada yang, jadi yang paling kanan adalah rak elektronik yang ngebaca sinyal. Yang kedua yang tengah-tengah yang ada komputer ini adalah dia yang memberikan catu daya tegangan tinggi. Jadi dia yang ngasih bias tegangan tinggi ke dalam detektor ya. Nah, yang di bagian bawah ini ya, ini diagram, jadi ini diagram detektornya. Nah, ini ketahuan nih untuk tiap detektor ada beberapa electronic board yang tadi saya tunjukin itu yang dia tuh langsung ngebaca sinyal dari detektor, terus sama dia langsung diolah, dikonversi jadi digital, dikirim kan. Nah, dikirimnya tuh ke rak-rak ini. Nah, di rak-rak ini ada lagi komponen elektronik yang dia tuh ngumpulin dari beberapa chamber kayak gini. Setahu saya kayaknya, kayaknya satu slot di sini ngambil data dari satu chamber kayak gini. Nah, tapi kan detektor nggak cuma satu chamber. CMS tuh punya kalau nggak salah sekitar berapa ya? Beberapa ratus chamber kayak gini. Gitu loh. Beberapa ratus. Jadi ya hanya untuk sistem one CMS orang harus membuat, ya hitung aja, chamber kayak gini beberapa ratus. Kemudian yang rak-rak yang board elektronik kayak gini juga beberapa ratus kali. Ini ada 5 apa 7 nih. 5-7 board di tiap chamber. Itu baru yang di chamber ya. Kemudian yang di rack ya harus ada satu board lagi tiap slot untuk satu chamber. Dan itu baru ngumpulin data semua dalam bentuk digital kan, udah dalam bentuk digital. Kemudian masih dipak lagi, dikirim ke komputer pusat buat diolah. Jadi disinilah sebenarnya ini saya baru ngeliat satu subsistem ya, tapi di sini kenapa kelihatannya muncul kompleksitas gitu loh. Basicnya sih simple, hanya gas detektor gitu loh. Tapi ketika dilihat kebutuhannya itu kan dikumpul-kumpul jadi gede gitu loh. Sistemnya berlapis-lapis, channelnya jadi banyak dan akhirnya jadi besar gitu loh. Itu yang sebenarnya yang membuat kayaknya detektor partikel tuh kayak apa ya? Kayak sesuatu kayaknya kompleks banget. Memang kompleks, tapi kalau bisa dipecah-pecah ya memang elemennya tuh simpel gitu. Dan biasanya sekarang tuh maksudnya kalau orang masuk eksperimen, dia biasanya hanya akan bekerja di salah satu aspek aja. Kayak saya dulu ya ketika di CMS, saya hanya kerja di bagian ini gitu loh. Di bagian muonnya aja gitu loh. Itu pun nggak strictly semuanya. Jadi ada misalkan satu kelompok, dia cuma bikin board, cuma bikin chamber. Ada satu kelompok yang cuma bikin board komponen
elektronik yang di chamber. Ada yang bikin komponen elektronik yang di rak. Nah gitu loh. Jadi setiap orang nyumbangnya apa ya, sepotong-sepotong gitu loh. Nah, jadi ini sedikit tentang satu sistem ya, namanya cathode strip chamber ya. Nah, dan ini tadi cara kerjanya gimana gitu kan. Kalau ada partikel lewat, ya dia akan menginduksi muatan. Nah, sekarang kita lihat nih gimana sih caranya menentukan lintasan partikel ya. Nah, ini kan yang sebelah kiri itu ada wire group heat ya. Itu artinya ketika ada partikel lewat, nah dia akan menginduksi muatan gitu loh. Ya, menginduksi muatan. Tapi kemudian kita tapi kan gini, besarnya muatan yang terinduksi itu akan sebanding dengan jarak kawat dari trajektori partikel gitu. Udah, nah. Sekarang kalau lihat yang di kanan ini besarnya pulsa ini yang hijau, itu menandakan besarnya muatan yang lewat di suatu kawat gitu loh. Nah, kemudian ya ini kita pakai intinya aja teknik matematika sama statistik. Dari segala macam itu kita ambil kayak pusat masanya apa sentroid gitu loh. Average-nya di mana. Dari situ kita bisa ngefit kita bisa ngefit lintasan garis lurus gitu loh. Jadi sekarang ketahuan kan bahwa bagaimana caranya menentukan lintasan partikel di detektor gitu loh. Jadi memang perlu detektor yang banyak supaya ketahuan dia lewat sini. Nanti digabung informasinya dibentuk lintasan gitu loh. Nah, jadi ini basic dari namanya rekonstruksi ya, gimana kita merekonstruksi lintasan. Dan ini baru di dalam satu detektor ya, yang muon ya. Biasanya nanti kalau untuk yang muon itu, selain diambil informasi dari yang muon detektor yang paling luar, ini kalau kita balik ke gambar yang halaman 12, dia akan ambil juga informasi dari yang bagian dalam, yang track ini. Digabung informasinya. Gitu loh. Jadi dia ninggalin track di dalam, yang bagian silicon tracker, dia ninggalin track juga di luar, yang muon chamber kita gabungin jadi satu gitu loh. Jadi memang ya gitu kerjaannya. Kenapa banyak kepotong-potong. Nah, ini udah mau selesai ya, tapi saya mau cerita sedikit tentang namanya detektor namanya Kamiokande. Ini saya nggak tahu ini spesial detektor ini ya. Jadi untuk kita nama aslinya itu Kamioka karena dia ada di tambang namanya Kamioka ya atau distrik gitu. Nah, NDE itu kepanjangan dari Nucleon Decay Experiment, eksperimen untuk melihat peluruhan inti nuklir gitu. Nah, si Kamiokande ini prinsipnya adalah dia tuh berupa tangki berisi air murni dan itu gelap ya, harus gelap. Dan kalau ada inti atom atau proton yang meluruh, ntar muncul sebuah sinar plek gitu loh, flicker ya, kayak sinar berpendar gitu loh. Nah, senjata ampuhnya Kamiokande adalah ini nih. Namanya PMT ya, photomultiplier. Dia bisa mendeteksi foton yang sangat sensitif gitu loh. Ini nggak tanggung-tanggung, ini diameternya 50 cm nih. Ini ada orang-orang kan, ada skema itu. Ini ada 11.000 photomultiplier. Nah, jadi Kamiokande memang mulanya dibikin untuk mendeteksi peluruhan inti, tapi sekarang dia lebih banyak berfungsi untuk detektor neutrino. Nah, salah satu hal yang
tidak diduga akan terjadi, tapi ternyata ketika kejadian ternyata meningkatkan reputasi kami adalah ketika pada tahun 1987 terjadi supernova, ya, itu neutronnya itu tembus ke dalam Kamiokande dan itu tuh terlihat gitu loh. Biasanya detektor yang diem-diem itu ada sekitar berapa ya? 11 event atau berapa gitu. Biasanya diem ya kan, tenang atau naik gitu loh. Ada sekitar 11 beberapa event neutrino sekaligus. Oh, ternyata Kamiokande bisa mendeteksi itu neutrino. Dan belakangan ketahuan bahwa neutrino itu berasal dari supernova yang ada di kalau dalam astronomi namanya Large Magellanic Cloud, kabut Magellan kecil. Itu sebuah galaksi mini yang ada di luar Bima Sakti ya. Jadi Kamiokande punya kemampuan, dan semenjak itu Kamiokande lebih terkenal sebagai neutrino detector dibandingkan sebagai detektor untuk proton decay. Nah, ini ada cerita spesial ya tentang PMT ini ya. Ini saya pengen cerita karena memang ini pelajaran ya bagi kita ya. Jadi detektor PMT ini diameternya ini 50 cm. Nah, 50 cm. Nah, ketika Kamiokande dibikin pada tahun awal 80-an, mereka tuh punya saingan. Namanya eksperimen IMB, Irvine dari University of California Irvine, kemudian Michigan, University of Michigan, dan Brookhaven di Amerika. Jadi Kamiokande ini volumenya sekitar 11.000 ton, kalau nggak salah ya, kurang itu 11.000 ton. IMB itu lebih besar volumenya, sekitar 30.000. Dan kalau untuk detektor neutrino atau gini, semakin besar volume dia semakin sensitif kan, karena kan semakin banyak volume untuk menangkap partikel gitu loh. Tapi gini perbedaannya, si IMB itu menggunakan photomultiplier yang ukurannya 20 cm. Lebih kecil dibandingin yang ini. Lebih kecil. Jadi ini kan yang dipegang ini kan ukurannya kan gede banget kan tuh, hampir segede apa? Segede gentong gitu, wah segede ember. Nah, ketika pemimpinnya Kamiokande, si Profesor Koshiba, Profesor Masatoshi Koshiba ya, Koshiba Sensei itu mempelajari eksperimennya, dia menghitung bahwa seandainya Kamiokande punya photomultiplier yang diameternya 50 cm, itu kemampuannya akan jauh mengalahkan IMB, jauh sekali gitu. Jadi faktor kuncinya ini, si PMT ini kuncinya. Nah, ketika dia mencari photomultiplier di pasaran, itu nggak ada. Nggak ada yang jual gitu. Nah, terus gimana? Nah, dia akhirnya menghubungi salah satu pabrik di Jepang namanya Hamamatsu. Ketemu kan tuh direkturnya, dia ketemu terus bilang, kami, kata Koshiba Sensei, kami perlu photomultiplier yang ukurannya 50 cm gitu loh. Anda punya nggak? Terus kata orang Hamamatsu, kami nggak buat katanya. Kalau teknologinya kami punya, bisa bikin gitu loh. Tapi yang mau beli siapa? Terus, oke, kata Koshiba, oke, kalau misalkan Anda bisa buat, tolong buat, saya akan beli. Saya akan beli gitu loh. Jadi udah, Koshiba lantas menugaskan 2 orang mahasiswanya ya, buat kerja sama Hamamatsu. Mereka membuat ini PMT, terus dipasang kan, 11.000 tanggung gitu loh. Nah, ternyata betul, kinerjanya Kamiokande itu jauh di atas IMB. Jauh luar biasa, sehingga akhirnya IMB itu hilang dari sejarah. Namanya udah nggak terdengar sekarang, dilupakan karena kinerja jauh di bawah gitu loh. Sementara Kamiokande akhirnya mendapatkan hadiah Nobel kan dengan tahun 2002 dan tahun 2000 berapa ya? 2015 ya kalau nggak salah. Nah, jadi sekarang kalau kalian Google Hamamatsu,
ya, Hamamatsu, PMT, dan kalian pergi ke website Hamamatsu, di sana dia akan memajang dengan bangga bahwa kami adalah perusahaan yang membuat PMT terbaik di dunia sebagai bukti menjadi komponen dari eksperimen yang memenangkan Nobel Fisika. Gitu loh. Ini motivasi story. Nah ini sedikit bacaan ya bagi Anda yang pengen tahu lebih lanjut. Jadi tadi saya bilang bahwa bidang yang paling dekat di sana dengan particle detector itu adalah teknik nuklir. Jadi salah satu buku yang sering jadi pegangan itu adalah ini apa? Glenn F. Knoll, Radiation Detection and Measurement ya. Itu yang ngarang ini profesor di teknik nuklir. Jadi bukan orang fisika, orang teknik nuklir gitu. Kemudian kalau untuk spesifik lagi ada teknik for nuclear and particle physics experiment, ini gabungan antara kayak apa? Sebagian isinya particle detector, sebagian lagi isinya kayak instrumentasi ya elektronik, gimana cara membaca apa detektor gitu loh. Kemudian kalau yang untuk jurnal ini ada satu special edition ya dari Nuclear Instrument and Method tahun 2012. Ini isinya adalah kayak apa ya? Introductory article. Jadi dia membahas tentang berbagai elemen dari detektor modern. Jadi misalkan yang pertama tentang multipurpose detektor gitu loh. Kemudian ada magnet, kemudian ada silicon tracking, ada electromagnetic calorimetry, ada hadron calorimetry gitu loh. Muon tracking dan gas detektor. Kemudian apa particle ID, transition radiation detektor. Terus di sini ada juga alignment system. Jadi alignment system itu adalah jadi alignment system itu ya setiap elemen dari detektor itu harus ketahuan persis posisinya 3 dimensi di mana. Jadi supaya bahkan jadi kalau dia miring aja 1 derajat gitu atau gimana, itu orang ngukur momentum atau apa bisa melenceng gitu loh. Makanya posisi tiap detektor harus ketahuan dengan pasti. Itu namanya tuh alignment system gitu loh. Terakhir nomor 4 ya electronics and data acquisition gitu loh. Ini untuk bahan bacaan lanjut. Jadi saya kira cukup sampai sini aja. Ini memang jadi lebih banyak story nih dari apa? Menarik, Pak. Daripada materi gitu loh. Ya, terima kasih banyak Pak Haryo atas presentasinya. Kita jadi belajar sejarah juga ya dari presentasi Pak Haryo. Dan tadi disebutkan juga bahwa dalam pembuatan detektor partikel ini ada banyak komponen ya. Dan Sangat dalam banyak. setiap komponen tuh ada kontribusi dari bidang ilmu yang berbeda-beda juga. Jadi ini sangat interdisiplinary ya. Walaupun Pak Haryo sendiri awalnya sebelum bergabung dengan eksperimen fisika partikel ini seorang fisikawan teoretis ya Pak. Oh, jadi Kemudian memang beralih bidang. Ya cukup tajam lah learning curve-nya. Jadi ya ini untuk mungkin saya harus untuk pengamatan ya. Saya tahu ada beberapa orang Indonesia yang pindah ke yang belajar fisika partikel eksperimen itu justru latar belakangnya itu teknik, bukan fisika. Teknik fisika sih. Jadi mereka ngerti soal apa? Soal Bahkan elektro ya Pak? Enggak, 2 orang teknik fisika. Oh, fisika. Saya tahu 2 orang teknik fisika, 1 orang dari teknik nuklir malah. Karena memang close gitu loh. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita membuka sesi tanya jawab dari sekarang. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa melalui fitur chat yang tersedia di Zoom, atau pendengar online bisa juga bertanya melalui komentar di live Facebook kita di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Sekarang ada 44 peserta ya yang masuk. Tadi rekornya sempat 50, sementara di live FB ada 15 penonton. Nah ini saya bacakan dulu pertanyaan dari paling awal dari Bu Mona, walaupun sempat saya respon juga chatnya. Bu Mona bertanya, kalau eksiton itu letaknya di mana Pak? Di detektor partikel itu tadi apakah mungkin bisa dideteksi berupa eksiton ini? Kalau sepengetahuan saya sendiri ya, saya sebagai condensed matter physicist, eksiton ya merupakan quasi partikel dan
tampaknya itu tidak menjadi bahan Enggak. percobaan ya kalau di eksperimennya CERN atau detektor fisika partikel lainnya. Apakah betul, Pak? Kalau exciton itu di condensed matter ya kayaknya ya, bukan di partikel. Ya, itu berupa quasi partikel, Pak, sebetulnya. Ya. Jadi bukan fundamental particle, bukan elementary particle. Apakah detektor-detektor yang ada di CERN ataupun di tempat-tempat lainnya itu hanya berusaha mengamati elementary particle atau dark matter misalkan, Pak? Kayaknya hanya elementary particle dan lebih tepatnya lagi bahkan hanya detektor partikel yang konteksnya tuh pakai akselerator ya, pakai collider. Karena kan kalau kayak Kamiokande kan nggak pakai akselerator, dia pakai cosmic aja gitu loh. Gitu. Jadi emang ada berbeda-beda gitu loh. Ya, baik. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Hafiz ya duluan. Ya. Pak Hafiz Prihtiyadi bertanya, sejauh ini apakah ada pengembangan detektor partikel atau sejenis eksperimen fisika partikel yang dikerjakan secara independen oleh para peneliti LIPI? Jika Oke, ada, jadi kalau- apakah ada penjelasannya? Ya. Oke, jadi jawabannya belum ada ya saat ini. Kami terlibat masih di ALIS. Nah, tetapi saya sendiri berpendapat bahwa memang seharusnya tuh ada. Jadi kegiatan dengan detektor partikel, tapi bukan yang skala kayak besar-besar, dan bukan ya, karena kan kita lihat sendiri ya, itu kan secara prinsip adalah detektor radiasi itu kan bisa skala kecil sebenarnya. Cuman memang harus dicari topiknya tuh yang tepat itu apa gitu loh. Jadi ini kayaknya juga sekalian menjawab Bu Emi ya. ya. Apakah di Indonesia ada roadmap terkait kegiatan pengembangan akselerator? Oke. Ya. Kalau untuk saya jawab untuk Indonesia ya. Kalau untuk akselerator itu yang saya tahu itu Batan tengah mengembangkan siklotron ukuran kecil. Jadi tujuannya untuk membuat radioisotop nuklir, gitu loh. Jadi memang gini, akselerator itu pertama ada akselerator itu secara umum terbagi dua ya, secara umum secara simpel. Yang satu untuk mempercepat proton dan inti atom atau ion. Yang kedua untuk mempercepat elektron. Itu beda itu. Itu apa? Yang satu itu kan karena proton itu sekitar 2000 kali lebih berat daripada elektron. Jadi mekanisme itu beda aja pokoknya. Nah, dan juga kegunaan berbeda. Nah, kalau akselerator untuk elektron itu udah banyak yang dijual pabrikan. Jadi kita bisa beli dari pabrik, beberapa kayak dari Siemens atau Varian itu dijual untuk rumah sakit, untuk terapi kanker, udah ada gitu loh. Nah, kalau akselerator yang proton, ya proton atau ion itu memang sudah ada juga beberapa industri yang mengembangkan ya, misalkan itu saya deh. Jadi sambil diketik misalkan ya, Pak. namanya IBA, oh salah ya, harusnya untuk to everyone, bentar. Ya, bisa diketik to everyone in meeting, Pak. Sudah, Pak Haryo. Ya. Jadi akselerator ELCOS sudah tersedia dari pabrik misalnya Varian atau Siemens, dan ini terutama digunakan untuk sterilisasi, untuk sterilisasi perangkat medis atau sterilisasi produk itu udah ada. Jadi beberapa rumah sakit kayak misalkan yang saya tahu tuh MRCC ya, Mokhtar Yadi ke Cancer Center atau Siloam
itu punya akselerator elektron untuk kanker. Juga di Jogja, di Sarjito, di UI juga ada, kalau nggak salah di RSCM itu ada. Nah, kalau yang akselerator proton itu di Indonesia belum ada. Nah, tapi kalau akselerator proton buatan pabrik ada. Dari IBA itu ada itu. Itu memang dia dibikin untuk terapi kanker juga menggunakan proton. Jadi ada perbedaan antara terapi kanker yang pakai proton sama yang pakai elektron, itu ada perbedaannya gitu. Yang pakai proton lebih unggul sebenarnya. Tapi emang alatnya lebih susah, lebih berat. Kemudian untuk terapi kanker dengan proton itu di Indonesia belum ada, bahkan setahu saya di Asia Tenggara belum ada. Kalau di Asia tuh yang udah banyak tuh di Jepang udah ada terapi kanker dengan proton. Kalau di Eropa, Amerika udah banyak. Jadi akselerator proton sama elektron itu berbeda ya secara umum. Nah, terus jadi kalau dari Indonesia ya sementara yang baru ada tuh Batan. Ini terkait pendanaan juga barangkali ya Pak? Ya itu kalau benar saya nggak bisa komentar. Saya komentar. Nggak bisa komentar. Yang ada ini gitu loh. Baik. Ya maksud saya sebagai ilmuwan gitu, apakah tidak bisa kita mendorong untuk pemerintah mengarahkan pengembangan ke detektor partikel, atau emang itu tidak akan menjadi prioritas bagi negeri kalau kita? Saya, oke, ini kalau pendapat saya ya, case-nya itu harus ada kebutuhan lokal nggak? Coba ini saya tadi jawab yang akselerator ya, sebentar. Ini apa lagi nih? Ya, jadi kalau untuk menjawab tadi untuk akselerator udah ya. Jadi sementara ya, ini sebetulnya banyak bersambung Pak pertanyaan ini, bisa saya bacakan di sini. Misalkan untuk bidang militer, tadi ada pertanyaan dari Pak Abdul Rahman. Apakah ada visibility dari aplikasi bidang nuklir atau partikel elementary physics ini dimanfaatkan di bidang pertahanan itu misalnya? Ada. Ya, pertamanya jawab dulu yang pertanyaan ini ya Pak, yang aplikasi di pertahanan itu. Jadi namanya muon tomografi untuk deteksi materi nuklir. Itu ada itu teknologinya. Jadi silakan cek ya di perusahaan namanya Decision Science ya. Itu perusahaan di Amerika. Dia tuh mengembangkan teknik inspeksi kargo menggunakan muon tomografi. Jadi teknologinya sebentar. Saya cari dulu nih. Itu terkait ke pertahanan ya Pak? Dia bisa deteksi materi nuklir tanpa ngebongkar kargo lah. Sebentar saya cari dulu, ini ada kok sebentar ya. Perusahaan yang namanya Decision Science itu di Amerika, dia udah bikin produk. Oke. Ya. Dia ada emang. Dia menggunakan teknologi dari Los Alamos. Itu Los Alamos itu ya dari Manhattan Project. Jadi ada untuk mendeteksi materi nuklir. Jadi tapi memang bikin detektor muonnya juga nggak. Artinya orang harus bikin detektor muon. Orang harus ngerti banget bagaimana muon itu berinteraksi dengan materi dengan nomor atom tinggi ya, kayak uranium gitu loh, bisa dihitung. Jadi mereka udah punya gitu, Decision Science. Baik, jadi itu pertahanan yang sifatnya defensif ya Pak, kita nggak ngomongin ofensif. Nah, bukan buat perang, buat apa, buat itu apa, buat terkait ke bea cukai ya, juga. Gitu. Pemeriksaan itu, security. Oke, pertanyaan selanjutnya masih terkait juga ini Pak, terus bersambung dari Pak Parada Hutauruk. Sekarang pertanyaannya, LIPI telah bergabung dengan kolaborasi ALIS. Pertanyaannya,
melalui member ALIS di LIPI, Ya. kontribusinya apa ke ke kolaborasi ALIS itu? Kayaknya ini pertanyaan yang sering muncul ya Pak. Barangkali bisa diceritakan juga selama ini setiap tahun kan kunjungan ya Pak. Itu mungkin ngapain aja di CERN. Bentar Kan ya. terkadang bawa mahasiswa, bawa peneliti itu ke sana. Mahasiswa belum. Belum ya? Peneliti aja ya? Ya, nggak ada uangnya. Jadi terutama sih dari computing grid, yaitu teman-teman dari pusat informatika kebanyakan di Cibinong. Ada algoritma juga di sana. Yang kedua upgrade di inner tracker. Ini juga kebanyakan sih di software ya, software buat proses quality control. Nah, tempo hari sih kita udah mulai partisipasi di commissioning untuk shift-nya, untuk apa di sananya gitu. Ya, itu pas 2019 ketika long shutdown lagi istirahat akseleratornya. Ini mau mulai lagi, kita masih menunggu corona gimana nih, karena CERN lagi lockdown juga, belum ketahuan masih kapan bisa dibuka gitu loh. Baik, jadi sebetulnya cukup signifikan ya Pak kontribusi dari LIPI ke ALIS juga. Ini hal yang sulit kalau buat saya melakukan kayak computing grid ini yang di Cibinong, kemudian mengupgrade inner tracker detektornya. Itu nanti akan dibawa atau gimana Pak? Kan diinstal di long shutdown 2 Semarang, maksudnya apa itu? Inner tracker detektor ya akan diinstal sekarang di sana, tapi ya komponennya di sana semua gitu loh. Kalau di sini Pak S1 kemarin membantu kan via software untuk proses quality control gitu loh. Baik. Oke, jadi memang sangat spesifik ya kontribusi dari setiap anggota kolaborasi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Jalil, S.Jalil ya. Pertanyaannya, kita tahu bahwa muon merupakan partikel yang tidak stabil. Deteksinya seperti apa ya Pak di detektor itu? Oke, ini kita ngulang lagi ya, kalau dilihat tadi di slide, saya jadi harus share. Coba saya share sekali lagi ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Tunggu. Mana ya tadi? Oh, mungkin saya tambahkan pertanyaan juga boleh ya Pak terkait muon ini. Sebetulnya nggak terbatas muon. Sumber-sumber partikel yang dideteksi ini dari mana aja ya Pak? Selain tadi apa kayak neutrino itu dari supernova lah, dari apa, dari luar angkasa. Nah, kalau kayak Higgs boson yang fenomenal itu dari mana sumbernya Pak? Ya, terkait deteksi ini juga. Secara umum kalau jadi gini loh, partikel-partikel selain ya gampangnya kan kayak yang kita tahu kan yang ada di atom ya, proton, neutron, elektron, kita cuma 3 itu aja doang kan sehari-hari itu loh. Nah, semua yang di luar itu ya, itu harus diciptakan secara artifisial dalam detektor, dengan akselerator ketika partikel-partikel berenergi tinggi bertabrakan. Nah, dalam proses tabrakan itu sebagian energi kinetik dari partikel yang bertabrakan akan berubah menjadi partikel-partikel yang tidak ada itu. Tapi ya partikel itu kebanyakan akan meluruh gitu loh. Jadi kayak Higgs itu ya meluruh menjadi 2 elektron, 2 muon atau apa gitu, macam-macam, top quark menjadi ini lagi, lain lagi gitu loh. Nah, dan tiap-tiap partikel itu punya modus peluruhan yang unik, ada signature-nya sendiri. Ya paling gampang kan misalkan kan massa ya. Higgs itu 125 GeV. Ya berarti kalau dia ngeluruh jadi partikel 2 foton, ya lihat itu invarian mass dari kedua foton itu 125 nggak, atau sekitar situ nggak gitu. Kenyataannya nggak seperti itu. Ada apa? Ada kayak apa ya? Semiring lah, akan ada distribusi, nggak peak banget gitu. Ya. Jadi yang muon itu lewat semua itu ya detektornya itu, dari kiri sampai ke kanan warna apa barusan. Oke, terus mana gitu polanya itu? Ya, itu tentang muon ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Zulkaida. Bentar, saya harus lihat nih. Ini pertanyaan mana aja nih, bingung saya.
Oh, biar saya yang baca aja, Pak, Oh ya. daripada pusing. Oh tadi Saya nggak, muon belum kelar ya. ya yang Jadi muon itu kan tadi disebutkan tidak stabil, tapi oke. bisa kedeteksi gitu. Nah, mungkin pertanyaan terkait dengan garis yang terus lewat ini, Pak. Ini Ya. maksudnya gimana? Jadi intinya tuh gini. Jadi gini loh. Yang kita harus ingat ya. Betul semua partikel, bukan semua sih. Kebanyakan semua partikel dalam detektor selain proton, elektron itu akan meluruh ya. Nah, pertanyaannya ada dua faktor yang harus dilihat. Satu, lifetime dia tuh berapa, ya. Jadi dia ada waktu sebentar sebelum meluruh kan. Kedua, ingat yang namanya time dilation dari spesial dari teori relativitas gitu, teori relativitas khusus. Hampir semua partikel di sini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Gitu loh. Jadi saya nggak hafal, tapi muon itu coba saya cek ya. Muon lifetime ya. Oke. Muon lifetime itu saya cek sekitar 2 mikrosecond. Nah, 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sekarang kalikan itu dengan kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8. Jadi dalam lifetime-nya ya, mu kali C itu udah sekitar 6 kali 10 pangkat 2 meter. Jadi seandainya dia bergerak dengan kecepatan seperti dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu dia sudah akan menempuh jarak sekitar 100 meter dan dia sudah akan nembus detektor. Itu kita belum memperhitungkan time dilation karena kan partikel yang bergerak akan mengalami perpanjangan waktu ya. Jadi tergantung faktor time dilation-nya ya bisa aja kasihnya faktor time dilation 10 apa 100. Ya intinya sih dia akan menempuh jarak yang cukup jauh sebelum meluruh gitu loh. Makanya kita bisa ngeliat dia di detektor gitu loh. Ada nggak partikel yang sebelum meluruh nggak bisa dideteksi? Itu ada gitu loh. Di antara tuh yang paling itu ya apa Higgs itu meluruh sebelum kelihatan. Makanya yang dilihat ya produknya. Terus top quark juga sama, terus tau lepton juga sama, itu meluruh sebelum sebelum kena ke detektor. Jadi yang dilihat ya decay-nya aja, decay produknya gitu loh. Makanya meskipun dia punya lifetime ya kita harus hitung dulu lifetime dia berapa, terus faktor Lorentz-nya berapa, baru ketahuan. Oh ya, oke, kalau misalkan faktor Lorentz dia cukup besar ya dia akan sempat menempuh jarak cukup jauh sebelum meluruh dan biasanya jarak itu udah lebih gede daripada detektor gitu loh. Makanya jadi kita itu langsung mengecek konsistensi teori juga ya, Pak? Oh iya. Karena kan bisa dihitung dulu gitu terus terprediksi. Itu yang trik-trik itu ya sehari-hari lah udah apa? Trik sehari-hari. Oke, Lorentz bus-nya berapa gitu loh. Oke. Kita lanjut dulu Pak, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Zulkaida. Pertanyaannya, Pak Haryo, apakah ada rencana untuk bergabung dengan kolaborasi selain ALIS? Mungkin baik dari sisi personal, dari sisi institusi. Oke. Kalau soal dana saya nggak bisa bilang ya. Itu dana saya belum bisa bilang gitu. Saya belum bisa bilang. Jadi itu baik kan tanya ke manajemen gitu. Kalau tanya maunya saya ya mau aja sih, tapi kan maunya saya belum tentu maunya ke manajemen gitu lah. Oh iya, tapi mungkin menyambung Pak dengan hal ini, masih terkait yang tadi juga pertanyaannya. Dari Pak Haryo sendiri, apakah ada impian untuk membuat grup sendiri gitu untuk pengembangan fisika partikel eksperimen ini? Karena kan kalau di LIPI kita tahu sekarang anggotanya sangat sedikit, belum ada yang bisa dibilang
pengalamannya sepanjang Pak Haryo gitu. Harus merekrut lah bisa dikatakan. Mungkin Oke, Pak Zulkaida harus direkrut. Ya. Kemudian ada tadi Pak Hafiz Prihtiyadi Oke. juga harus direkrut VP. Baru Oke. bisa Ini kalau bisa dari bikin segi eksperimen ini ya, ya. kalau dari segi ini, oke, saya udah di Indonesia cukup lama ya, sekitar 5 tahun. Jadi kalau jawaban saya tuh begini, harus mencari sumber yang tepat. Nah, sumber yang tepat itu kalau saya lihat sekarang itu memang ya realitanya kelihatannya lebih potensi dari orang-orang yang punya latar belakang nggak harus pendidikan, tapi interestnya itu lebih ke instrumentasi dibandingkan particle physics. Itu yang saya amatin. Instrumentasi nuklir, instrumentasi radiasi, gitu loh. Karena itu memang dipelajari di teknik nuklir, di teknik fisika, di STTN itu dipelajari gitu loh. Cuman memang mereka menggunakan untuk instrumentasi reaktor atau pengamatan radiasi lingkungan. Nah, tapi kalau untuk diarahkan ke detektor partikel fisik itu nggak jauh. Gitu loh. Baik, jadi sebetulnya kalau dari sisi institusi bisa lebih dekat ke Batan gitu ya, Pak? Kalau mau bicara masa depannya Indonesia gitu. Kalau Batan itu memang kalau saya lihat dia spesifiknya memang ke reaktor nuklir dan teknologi nuklir yang kayak radiasi lingkungan ya, environmental radiation safety gitu loh. Saya nggak tahu apakah dia ada rencana untuk katakan ke kayak misalkan medical imaging gitu loh, pakai Medipix, atau rencana untuk bikin muon tomografi untuk deteksi nuklir material, atau muon tomografi untuk deteksi keretakan di rel kereta api. Ini sebagai contoh saya share sebentar ya, Bentar ya. Sebentar. Yang muon tomografi ya, Pak? Ya, ini sebentar. Ini saya share link sebentar. Saya stop share dulu ya, supaya bisa ini. Oh, baik. Ada link jurnalnya ya, Pak? Ya. Jadi teknologi itu ada. Oke. Oke, ini bukan memetakan ya, memetakan struktur internal keterowongan, terowongan di kereta api. Ya, pencitraan kan ya? Iya. Bukan pencitraan politik, maksudnya imaging. Ya, imaging internal structure of railway tunnel. Ini kalau ngelihat dari afiliasi orang-orangnya yang bikin paper ini kayak kombinasi antara fisik sama geofisik gitu. Saya ada papernya ada kok. Ini papernya open access kok. Kalau mau dilihat, ya kan? Yeah. Department of Physics of Astronomy, Applied Physics, Department of Earth Science, gitu loh. Baik. Oke, Pak, berhubung waktunya ini sudah mau habis, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak Parada Hutauruk. Untuk saat ini berapa orang Indonesia yang sudah terlibat di ALIS Collaboration sejak bergabung dengan ALIS? Kita kalau efektif mungkin 5 orang lah. 5 orang dengan kontribusi yang kayak tadi ya, Pak? Ya, tapi karena ada yang come and go kan, gitu loh. Jadi aproksimasi mungkin 5 orang, yang dokter 3 orang, tapi kan 2 orang komputer, dokter 1 orang fisika gitu loh. Iya, dan semuanya itu bergabung ya kalau di kayak publikasi kayak gitu. Enggak, ya ada sih beberapa yang Ntar ini misalkan ya 5 orang sih, tapi yang fisiknya cuma 1 gitu loh. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau boleh ditanya ya pendapat saya, yang lebih visible tuh sebenarnya particle detector untuk application gitu loh. Karena itu kan kepake di Indonesia.
Jadi kayak muon tomografi gitu atau apa X-ray imaging gitu. Itu ada customernya gitu loh di Indonesia. Ya, jadi kalau dari segi fundamental mungkin strateginya bisa ya Indonesia tetap ikutan ELIS-nya, tapi kayak Pak Haryo tuh curi-curi tanda kutip ya teknologinya bawa ke Indonesia, kemudian disebarluaskan, didiseminasikan ke sesama peneliti ya Pak, gitu Pak, idealnya. Gimana? Ya kalau supaya ELIS ini tetap apa ya, kalau orang-orang Indonesia kan mungkin memandangnya apa sih kontribusi ELIS itu ke perkembangan sains di Indonesia, apa itu cuma untuk di luar negeri aja atau gimana? Itu kita harus jawabnya tuh begini. Kita tuh punya akses ke teknologi yang sudah dikembangkan. Jawabannya itu. Mengembangkan pixel detektor, mengembangkan muon tomografi itu kan 20 atau 30 tahunan. Muon tomografi itu pertama kali dipakai, diajukan ya, itu tahun 60-an. Jadi waktu itu Luis Alvarez masang muon chamber di dalam piramid. Dia ngecek ada nggak struktur atau kamar rahasia dalam piramid. Itu tahun 60-an. Tapi kan sekarang, tadi kalau kita ngeliat tuh yang decision science baru ada sekarang kan. Jadi jangan dilihat kita jadi kita harus lihat kalau join dengan eksperimen semacam itu adalah itu ada teknologi apa yang bisa dipakai dari eksperimennya. Karena gini ya. Kenapa sih harus bergabung dengan eksperimen untuk mencari teknologi gitu ya? Jawabannya simpel, karena eksperimen bukan perusahaan. Kalau perusahaan ada masalah paten, masalah financial interest gitu kan. Kalau eksperimen enggak. Eksperimen enggak ada. Betul. Teknologinya tuh teknologi pixel, teknologi muon, itu teknologi yang masih pada tahapan pra komersil, tapi punya potensial komersil. Gitu loh. Dan itu akan lebih mudah mengaksesnya via eksperimen atau via lab dibandingkan via company. Iya. Tapi Sun bukannya nggak sadar ya tentang potensi teknologi, mereka sadar. Jadi ada beberapa memang yang dipatenkan, tapi kalau udah dipatenkan itu biasanya nanti further development-nya udah di luar, tetapi kalau masih raw itu apa ya? Bukan raw juga, fresh from the oven ya. Iya, masih di oven lah, masih hangat, tapi dijual juga belum bisa ke industri, tapi udah dipakai di eksperimen gitu loh. Nah itu kalau kayak begitu, itu sebenarnya peluang untuk terlibat bersama-sama di R&D-nya, di teknologi, belajar dari akumulasi pengetahuan mereka yang lama, dan kemudian cari potensial aplikasinya gitu loh. Ya, mungkin satu hal sebagai penutup, saya dengar-dengar seperti teknologi yang bisa mengenali jenis kayu yang dikembangkan Pusat Penelitian Informatika LIPI itu berasal dari niru-niru CERN ya, Pak? Bukan niru-niru sih, tapi gini. Ya, salah satu teknologinya diinspirasinya dari sana gitu. Teknologinya diuji cobakan untuk kasus di CERN. Baik, ya. Jadi case-nya sangat signifikan sebetulnya. Iya. Jadi ada produk gitu yang mungkin ya Bapak Ibu sekalian peserta kolokium ini belum tahu bahwa LIPI punya alat yang bisa mengenali jenis pohon ya Pak atau apa gitu. Kayu ya, kayunya ketebalan segala macam bisa dideteksi. Spesiesnya ya. Spesies kayu bisa langsung dikenali itu dengan menggunakan teknologi yang telah diuji cobakan di CERN. Gitu kan ya Pak? Takutnya saya salah ngomong ini. Ya. Jadi sebenarnya itu kan teknologinya kan adalah kombinasi dari image processing dengan pattern recognition ya. Nah, kebetulan yang dijadikan battle test atau field test, tes lapangan ya ketika memproduksi chip itu, dalam arti dia dibuat algoritma untuk mengenali chip yang bagus mana, yang rusak mana gitu loh. Nah, tapi
teknologi yang sama bisa dipakai untuk mengenali ini kayu tipe apa gitu loh. Jadi Ya. memang intinya tuh ya bergabung dengan eksperimen itu kalau saya melihat ini strategic thinking ya. Strategic thinkingnya adalah bukan cuma eksperimen, tetapi juga lembaga risetnya karena kita mencari teknologi yang masih dalam itu tadi apa masih dalam oven lah, belum keluar. Karena kalau udah keluar ke company udah susah, gitu loh. Pasti susah. Tapi kalau dikembangkan bareng-bareng dari dalam, kemudian teknologinya udah battle tested ya, tested in battle atau tested di lapangan dengan katakan misalkan saya ambil muon tomografi ya, itu kan udah tested di lapangan deteksi muon dari sinar kosmik kan. Nah, bukan tinggal sih, sekarang tinggal teknologi deteksi muonnya udah mapan, sekarang gimana itu dibawa ke katakan untuk memetakan terowongan ya. Ada topik lain kayak gimana sih memodelkan muon menembus tanah gitu kan, bukan detektor bukan detektor tetapi tanah misalkan, itu ada problem baru tapi teknologi kuncinya udah ada untuk deteksi muon gitu. Nah itu yang kita cari seperti itu. Jadi teknologi-teknologi yang di oven gitu loh, yang apa, yang masih di oven, yang udah battle tested, dan kalau kita pakai kalau kita mau kembangkan ke arah yang lain untuk aplikasi ya kita bisa bikin kontribusi original di aplikasinya yang key-nya udah ada gitu loh. Nah itu pun nggak mudah juga ya, maksudnya desain muon chamber itu juga repot. Itu kalau kita lihat ada kan ada elektronik, ada gas, ada kawat, ada high voltage, ada macam-macam gitu. Itu pun nggak mudah gitu loh. Tetap ya lumayan daripada company nggak akan bisa kayak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas paparan materinya, juga tanya jawabnya tampaknya cukup ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan tutup Kolokium Fisika LIPI untuk edisi Selasa 7 Juli 2020 ini. Insya Allah Kolokium Fisika LIPI daring online akan kembali di pekan depan dan pekan-pekan berikutnya setiap Selasa ya. Jadi Bapak Ibu silakan pantau terus Facebook Pusat Penelitian Fisika LIPI. Nantikan informasi Kolokium Fisika LIPI dengan pemateri-pemateri yang berbeda, dan tentunya bisa jadi nanti materi seputar fisika partikel ini muncul kembali ya, karena tadi kita lihat ada beberapa partisipan yang sebetulnya bisa kami tangkap sebagai pembicara Kolokium Fisika berikutnya. Jadi silakan nantikan saja di FB Pusat Penelitian Fisika LIPI untuk pengumuman detailnya. Sekali lagi terima kasih Pak Haryo atas waktunya, keluangan waktu dan juga ilmu yang dibagikan pada kita semua. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang sabar mendengarkan sampai selesai. Dan ya ini tentunya acara ini tidak akan terselenggara tanpa partisipasi Bapak Ibu sekalian. Materinya boleh di-share ya nanti Pak ke kawan-kawan yang terdaftar. Baik, ya nanti akan saya bagikan melalui email yang terdaftar di Zoom meeting kita kali ini. Ya, demikian kita tutup. Ya, gimana? Oke. Enggak, kalau yang video mungkin nggak akan saya taruh di PDF, tapi kita harus betul. Lain. Ya. Ya, seadanya aja, Pak. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu di kolokium fisika berikutnya. Terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.